Pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 di Kabupaten Bovendigul dipimpin langsung Kapolres AKBP Ikomang Budiarta. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi Revita melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul dalam rangka memastikan kesiapan pembangunan infrastruktur militer. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya edisi hari ini Selasa 21 Mei 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pelaksanaan upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Nasional yang ke-116 di Kabupaten Bovendigul dipimpin langsung Kapolres AKBP Ikomang Budiarta. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei memiliki tujuan untuk mengenang dan merayakan momentum kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga untuk mengingat berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi salah satu tonggak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan tema Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit untuk Indonesia Emas, merupakan upaya meningkatkan semangat nasionalisme. Seluruh masyarakat Indonesia diingatkan kembali mengenai pentingnya semangat cinta tanah air, terutama bagi generasi muda. Dalam sambutannya, Kapolres Bovendigul, AKBP Ikomang Budiarta mengatakan, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada pria Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumi Putra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajah Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi yang muncul belakangan. Nasionalis Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalis yang mencakup keseluruhan orang-orang Hindia Belanda. Pendidikan yang harus ditunjukkan pada pria Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumi Putra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajah Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Bung Tomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Kapolres juga menambahkan, sebelum Budi Utomo adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia. Dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari seabad lalu. Di tangannya kemajuan itu dirumuskan, diperinci, dan diperjuangkan untuk kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam zaman baru yang modern, peralatan paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana untuk membebaskan manusia, sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon dan peradaban baru bagi kaum Bumi Putra. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi langkah awal Indonesia maju menjadi pemain penting dalam pembangunan dunia. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei memiliki tujuan untuk mengenang dan merayakan momentum kebangkitan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga untuk mengingat berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi salah satu tonggak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tema Hari Kebangkitan Nasional Bangkit untuk Indonesia Emas bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Seluruh masyarakat Indonesia diingatkan mengenai pentingnya semangat cinta tanah air, terutama bagi generasi muda. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momen terpenting untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan yang telah terpampang di depan mata harus digapai masyarakat Indonesia
di mana untuk memuluskan langkah menuju kemajuan pembangunan dunia sebagai mimpi bersama bangsa ini. Dalam membacakan sambutan, Menteri Komunikasi dan Informatika Kapolres Bovendigul AKBP Iko Mangmudiarta mengatakan, hari ini dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Bangsa Indonesia harus menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Kapolres juga menyebutkan, refleksi atas pilihan tersebut bisa dirujuk dengan berkunjung kembali pada gagasan awal, menjadi dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk bangsa Indonesia, sejarah diperlukan bukan hanya karena sensasi politiknya, juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan. Keteladanan yang harus diikatkan pada masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban lebih dari seabad lalu. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, lahirnya organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan hari ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul. Pelaksanaan kunjungan kerja ini merupakan upaya Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dalam memastikan kesiapan dan efisiensi pembangunan infrastruktur militer di seluruh Indonesia, khususnya Batalion Yonif 757 Gupta Vira Bovendigul. Ditemui di sela-sela kunjungannya, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk melihat progres pembangunan Batalion Yonif 757 Gupta Vira. Pembangunan Batalion 757 Gupta Vira harus berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa dengan cepat ditempati para personil TNI. Hari ini tanggal 17 Mei 2024, hari Jumat. Pertama-tama saya terima kasih ke Pak Lukas, Pak Sekda, Pak Dandim yang sudah menyambut saya dengan baik. Tujuan kunjungan saya sini tentunya melihat progres perkembangan pembangunan di Batalion 757. Karena bagaimanapun ini tempatnya strategis, tempat yang harus kita kuasai, harus kita duduki. Dan seizin Pak Prohadat, Pak Lukas sudah memberikan lahannya untuk kita. Mudah-mudahan jadi amalnya Pak Lukas dan keluarga, dan juga dalam rangka membela Bovendigul ini untuk membantu pengembangan lebih cepat lagi. Letjen TNI Tandio Budi Revita mengungkapkan Batalion 757 Gupta Vira merupakan bagian integral dari kekuatan pertahanan Indonesia di wilayah Bovendigul. Dengan kemajuan pembangunan infrastruktur yang cepat, diharapkan batalion ini bisa segera beroperasi secara penuh dalam mendukung tugas pertahanan negara. Menurut Letjen Tandio, progres pembangunan yang terus meningkat menunjukkan komitmen TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional serta memastikan kesiapan menghadapi berbagai tantangan di masa-masa yang akan datang. Dalam kunjungan ini, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tandio Budi Revita didampingi Maijen TNI J. Binsar Sianipar, Brigjen TNI Christian Tehuteru, Brigjen TNI Jeo Sembiring, Brigjen TNI Aji Jaya, Kolonel ARM Ahmad Mutakin, dan Letnan Kolonel Infanteri Kunto Adi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Dalam kunjungannya ke Bovendigul, Wakasat menyebut pembangunan Batalion 757 Gupta Vira mengalami keterlambatan. Pembangunan Batalion Yonif 757 Gupta Vira mulai dibangun sejak tahun 2019 lalu. Namun dalam progres pembangunannya sedikit tersendat karena mengalami masalah internal. Hal ini disampaikan Wakasat Letjen TNI Tandio Budi Revita saat mengunjungi Batalion 757 Gupta Vira Bovendigul. Menurut Jenderal Bintang 3 ini, jika tidak ada masalah, pembangunan batalion ini sudah harus rampung. Dipastikan ke depan pihaknya akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap hambatan yang muncul dalam pembangunan batalion tersebut. Karena kita lihat dari tahun berapa sih? 2019 Bapak. Dari 2019 agak sedikit progresnya kurang begitu bagus gitu, makanya saya hari ini untuk datang ke sini untuk melihat perkembangan itu. Kesempatan itu Wakasat juga menyebut pihaknya akan mendorong penambahan pembangunan infrastruktur sehingga Batalion 757 ini segera diselesaikan dan ditempati oleh para personil TNI. Diharapkan progres pembangunan Batalion 757 Gupta Vira bisa segera pulih dan proyek ini dapat berlanjut dengan lancar demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Polres Bovendigul memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal berbagai merek. Diketahui miras ilegal ini merupakan hasil sitaan dari Polsek Jair. Polres Bovendigul melalui perangkatnya, sektor wilayah Jair Asiki, berhasil menyita setidaknya hampir 1.000 botol miras ilegal yang akan diedarkan di Kabupaten Bovendigul. Diketahui miras ilegal yang tidak memiliki surat izin ini berhasil ditangkap dan diamankan oleh Polsek Jair Kampung Asiki. Adapun miras ilegal yang disita yaitu 357 botol anggur putih orang tua dan 480 kaleng bir hitam.
Pemusnahan miras ilegal tersebut melibatkan pemerintah daerah, pihak TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkompimda yang dilakukan di halaman Polres Bovendigul. Kapolres Bovendigul, Ikomang Budiarta mengatakan, salah satu faktor utama rusaknya moral anak muda sekarang yaitu dari faktor miras dan ganja. Dengan mengkonsumsi barang haram tersebut, mereka bisa melakukan tindakan kriminal. Ke depan Polres Bovendigul akan konsekuen untuk tetap terus melakukan penertiban. Apalagi di mana saat ini merupakan tahun politik, dikhawatirkan miras dan ganja akan menjadi pemicu gangguan Kamtibnas di Kabupaten Bovendigul. Salah satu faktor utama rusaknya moral anak-anak kita dari miras dan ganja. Nah, dan ini juga adalah fondasi anak-anak kita melakukan kriminalitas. Oleh sebab itu kita memang konsekuen akan tetap terus melakukan hal-hal ini, apalagi tahun sekarang kita memasuki tahun politik. Jangan sampai barang-barang ini menjadi pemicu keributan di daerah kita. Bulan depan saya pastikan kita akan melakukan operasi besar-besaran di daerah kita sampai nanti ada penutupan tempat-tempat hiburan pada saat-saat tertentu. Kapolres juga menambahkan, ada sekitar 1.000 botol miras ilegal yang disita dan sudah dilaporkan juga ke Pabean Bea Cukai di Merauke. Di Kabupaten Bovendigul sudah ada pelanggaran miras untuk beberapa izin tempat hiburan malam. Diakui miras merupakan salah satu penyakit masyarakat, sehingga dari pihak TNI Polri tidak mungkin menghilangkannya, tetapi bisa mengurangi dan menertibkannya. Kapolres Bovendigul memastikan dalam waktu dekat pihaknya bersama unsur TNI akan melakukan operasi besar-besaran bahkan menutup tempat-tempat hiburan malam. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Badan Pusat Statistik Bovendigul melakukan pendataan potensi desa di 20 distrik dan 112 kampung. Kegiatan pendataan potensi desa atau PODES dilaksanakan selama 1 bulan penuh yang akan berlangsung hingga akhir Mei 2024. Sebanyak 27 petugas diturunkan oleh BPS ke 112 kampung dan 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sebelumnya para petugas sudah dibekali dengan pelatihan tentang cara dan konsep pendataan agar mendapatkan informasi yang berkualitas. Adapun sasaran dari petugas PPS yakni menyasar kepala dan perangkat kampung untuk menggali berbagai informasi mengenai potensi di setiap kampung. Diketahui hingga saat ini pihak BPS sudah melakukan pendataan pada 94 kampung dan masih tersisa 18 kampung. Pelaksana tugas harian Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Teuku Rizky mengatakan, pendataan potensi desa yang dilakukan pihaknya selain untuk kepentingan BPS, data tersebut sangat berguna bagi masyarakat, terutama aparat kampung. Karena data akan menghasilkan indeks kesulitan geografis dan indeks pembangunan kampung, di mana indeks kesulitan geografis tersebut akan digunakan sebagai salah satu data untuk menghitung besaran dana kampung sesuai dengan tingkat kesulitan geografis kampung tersebut. Jadi pendataan potensi desa ini sangat berartilah dan sangat berguna bagi masyarakat, bukan hanya bagi BPS, juga bagi aparat-aparat di kampung. Karena data dari potensi desa ini menghasilkan salah satunya adalah indeks kesulitan geografis dan indeks pembangunan desa. Indeks kesulitan geografis sebagai salah satu data untuk menghitung dari dana desa yang akan dibagikan ke setiap kampung. Jadi BPS sudah tertunda ini selama 2 tahun terakhir untuk melaksanakan potensi desa, dan baru di tahun ini BPS dapat melaksanakan lagi pendataan potensi desa karena dana di BPS dilakukan pemblokiran anggaran. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Kepala Kampung dan aparat-aparat di kampung semua terimalah kedatangan pegawai-pegawai BPS dan mitra-mitra kerja BPS agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan selesai tepat waktu.
Diakui Teuku Rizky, pelaksanaan potensi desa sudah tertunda selama 2 tahun terakhir dan baru tahun ini dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terjadinya pemblokiran anggaran pada Badan Pusat Statistik. Rizky mengajak para kepala kampung dan aparaturnya untuk bisa menerima kedatangan BPS agar pendataan tersebut bisa dilakukan dan selesai tepat waktu. Harapannya pendataan potensi desa bisa terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, sehingga aparat kampung lebih memahami dan kedepannya menjadi mitra dari Badan Pusat Statistik dan bisa secara mandiri mengisi potensi kampung yang ada di masing-masing kampung. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.